Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Andi, perkenalkan saya Santi. Selamat datang di kelas online Andi Academy bekerja sama dengan PGRI dan Ekoji Channel Academy dalam seri Menjadi Guru Milenial Hebat bersama PGRI. Kali ini kita bersama akan belajar mengenai experiential based learning. Experiential based learning atau pembelajaran berbasis pengalaman berawal dari bahwa semua orang pasti memiliki pengalaman. Termasuk kita semua. Kita semua pasti memiliki pengalaman. Yang pengalaman tersebut bisa sama atau berbeda. Dan pengalaman adalah guru yang terbaik. Belajar sambil mengalami. Jadi, selama kita belajar, kita sekaligus sambil mengalami. Itulah experiential based learning. Experiential based learning adalah pembelajaran berbasis pengalaman yang sering disebut dengan belajar dari pengalaman. Sebuah istilah atau ungkapan yang dikenal banyak orang dan diakui kebenarannya secara umum. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Sobat Andi, semua memiliki pengalaman. Dari pengalaman itulah seseorang belajar menjadi lebih baik. Pengalaman yang pernah dialami berbagai macam jenis dan bentuknya. Ada pengalaman yang pahit, ada pengalaman yang baik, ada pengalaman-pengalaman yang sama dimiliki oleh orang lain. Dengan pengalaman, seseorang dapat menunjukkan kualitas atau kompetensi dirinya. Melalui pengalaman pula, seseorang dapat bermakna hidupnya. Apakah pengalaman yang dimiliki itu bermanfaat untuk dirinya? Apakah bermanfaat untuk orang lain? Atau bahkan tidak sama sekali? Itulah tujuan dari experiential based learning. Experiential based learning merupakan pembelajaran yang efektif. Kenapa dikatakan efektif? Karena dalam pembelajaran tersebut berlangsung dalam diri seseorang tanpa harus memerlukan teori lebih dahulu. Tanpa harus dia belajar lebih dahulu. Tetapi langsung dapat dijadikan sebuah pengetahuan dan digunakan kembali untuk pembelajaran berikutnya. Dari pengalaman-pengalaman yang dimiliki, seseorang dapat mengambil kembali pengalaman tersebut untuk dijadikan sebuah pembelajaran. Diri sendiri menjadi leader untuk dirinya sendiri. Sehingga semua diatur oleh diri sendiri. Mana pengalaman yang digunakan, mana pengalaman yang tidak digunakan. Ketika menemukan peristiwa yang hampir sama dengan pengalaman yang pernah dialami, maka dengan sendirinya memori kita akan memunculkan pengalaman-pengalaman yang telah dialami tersebut. Disitulah maka diri sendiri menjadi leadernya. Mana pengalaman yang harus dimunculkan yang bermanfaat atau yang tidak bermanfaat. Dari pengalaman
seseorang dapat memperbaiki ketika seseorang mengalami sebuah pengalaman yang tidak sesuai atau boleh dikatakan salah, maka dari pengalaman tersebut tidak akan diulangi kesalahan yang sama, sehingga orang yang memiliki pengalaman tersebut akan memperbaiki kesalahannya. Dari pengalaman seseorang dapat menentukan dirinya bermakna atau tidak dalam hidup sehari-harinya. Semua ditentukan oleh dirinya sendiri. Mana yang bermakna, mana yang tidak. Itu dia sendiri yang memiliki pengalaman dan dia sendiri pula yang menentukan. Makanya dia menjadi leader untuk dirinya sendiri. Sobat Andi, di dalam experiential visit learning dibutuhkan self-initiative dan self-assessment. Semua oleh diri sendiri. Inisiatif yang berasal dari diri sendiri dan asesmen oleh dirinya sendiri. Pembelajaran berbasis pengalaman semua berawal dari niat dan inisiatif dirinya sendiri. Semuanya berawal dari diri sendiri. Di samping inisiatif dari diri sendiri, dibutuhkan pula asesmen dalam bentuk refleksi diri atau perenungan terhadap pengalaman yang dialaminya. Setelah seseorang mengalami sebuah pengalaman, maka selanjutnya secara otomatis di dalam diri seseorang tersebut akan melakukan refleksi di dalam dirinya atau melakukan perenungan terhadap pengalaman yang baru dialaminya. Untuk apa perenungan tersebut? Untuk mengetahui apakah pengalaman itu dapat bermanfaat untuk pembelajaran atau tidak. Sobat Andi, refleksi ini berlangsung dalam diri seseorang tanpa harus ada catatan, tanpa harus ada perintah. Semuanya berlangsung begitu terjadi dalam diri sendiri secara otomatis. Begitu pengalaman dialami, langsung ada perenungan diri oleh hati dan pikiran kita. Apakah pengalaman itu bermanfaat atau tidak? Sobat Andi, experiential visit learning memiliki siklus yang terus-menerus berputar dan saling berkaitan dalam setiap fase atau tahapannya. Siklus tersebut dimulai dari adanya experience atau mengalami, kemudian refleksi, insight atau internalisasi, kemudian action atau tindakan baru. Sebagai contoh, ketika seorang murid mengerjakan sebuah soal, misalnya katakanlah penjumlahan. Begitu mendengarkan penjelasan guru untuk cara menjumlahkan bilangan, dia mempunyai sebuah pengalaman. Kemudian dari pengalaman itu dia menyelesaikan soal penjumlahan. Ketika dia menghitung penjumlahan tersebut menggunakan cara yang diberikan oleh gurunya, ternyata hasilnya
setelah dikoreksi salah. Berarti ini sebuah pengalaman yang tidak tepat. Akhirnya dalam diri murid tersebut merefleksi. Kenapa salah? Apa yang terjadi? Mengapa bisa salah? Apa yang saya lakukan? Pertanyaan terus muncul. Di dalam refleksi memang isinya adalah pertanyaan, pertanyaan, dan pertanyaan. Sehingga di sana ada tahap selanjutnya adalah insight atau internalisasi. Jika demikian, saya akan melakukan yang berbeda. Artinya, yang tadi saya lakukan itu sebuah kesalahan dan saya tidak akan gunakan lagi. Artinya, pengalaman itu tidak bermakna dan saya akan melakukan penghitungan atau penjumlahan dengan cara yang lainnya. Itu hasil refleksi. Kemudian actionnya, tindakan barunya adalah siswa mulai melakukan cara menghitung atau melakukan penjumlahan tadi dengan cara yang berbeda. Seperti itu contohnya. Masih banyak contoh-contoh yang lain lagi di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kehidupan di rumah. Biasanya anak-anak murid kita, pengalaman itu tidak hanya tentang pelajaran. Bisa jadi pengalaman didapatkan melalui aktivitas sehari-hari di rumah. Ketika seseorang siswa atau seseorang anak membantu orang tuanya. Contoh saja katakanlah memasak nasi. Biasanya orang tua kita dulu mengajarkan kalau memasak nasi, ukuran airnya itu diukur menggunakan jari. Ruas jari kita, jari telunjuk diukur dari permukaan beras. Nah, anak tersebut mengikuti. Ketika dia memasukkan tangannya, ada lebih. Akhirnya, begitu nasi dimasak, jadinya tidak sesuai yang diharapkan atau lembek istilahnya ya, terlalu banyak air. Itu menjadi pengalaman buat anak tersebut. Kenapa lembek? Akhirnya direfleksi. Oh tadi saya rupanya airnya segini. Nah pengalaman. Itu pengalaman yang pahit, yang salah. Akhirnya menjadi sebuah pengalaman dan dia tidak akan pakai pengalaman itu. Tetapi andai kata dia mengukurnya tepat seperti yang diajarkan tadi, pada ruas yang kedua, pas misalnya, akan jadi nasinya sesuai. Nah, pengalaman yang baik itu akan dipakai lagi selanjutnya ketika dia diminta orang tuanya memasak nasi lagi. Seperti itu contohnya. Dan kalau yang tadi pengalaman yang salah, tentunya dia akan merubah dan pengalaman yang salah dia tidak akan gunakan dan dia internalisasi setelah dia refleksi, kemudian ada action baru, tindakan baru yaitu memasak nasi dengan ukuran yang lebih tepat. Seperti itu dan masih banyak contohnya. Setiap pengalaman yang dialami akan direfleksi, kemudian diinternalisasi sehingga tersimpan dalam memori alam bawah sadar yang akan muncul kembali saat akan digunakan atau bertemu dengan peristiwa serupa di waktu mendatang. Contoh yang tadi, ketika anak diminta memasak nasi dengan ukuran air dengan ruas jarinya, telunjuk jarinya, dia akan mengingat kembali ketika dia melakukan kesalahan dan ketika dia melakukan keberhasilan. Sehingga dia akan atau memorinya bawah sadar tadi yang sudah tersimpan tadi akan muncul kembali saat dia memasak nasi di kemudian hari. Tentunya dia akan menggunakan ukuran yang tepat. Banyak ya contoh-contoh yang lain. Demikian juga ketika siswa mengalami sebuah pengalaman. Misalnya lagi, anak-anak ketika liburan dia pergi ke pantai bersama keluarganya. Suatu waktu di kelas, gurunya bercerita atau belajar tentang
pantai, maka anak tersebut dengan sendirinya memorinya muncul tentang pantai yang pernah dia kunjungi. Seperti itu contohnya. Jadi memori atau pengalaman yang telah dialami akan tersimpan dalam memori alam bawah sadar dan akan muncul kembali saat akan digunakan atau bertemu dengan peristiwa yang serupa. Berbicara soal pantai, maka memori tentang pantai akan muncul. Berbicara tentang penjumlahan, maka memori tentang penjumlahan akan muncul. Demikian seterusnya. Sobat Andi, experiential based learning merupakan pembelajaran yang dapat diimplementasikan dalam pendidikan formal, akan tetapi lebih efektif dalam pengembangan pendidikan karakter yang terintegrasi dalam setiap pembelajaran. Seperti saat ini dalam kurikulum Merdeka, yang setiap pembelajarannya terintegrasi profil pelajar Pancasila. Di sanalah banyak digunakan experiential based learning. Profil pelajar Pancasila yang di dalamnya terdapat dimensi-dimensi, ada 6 dimensi, ada di dalamnya elemen dan sub-elemen, serta karakter-karakter yang dikembangkan. Nah, di dalam nilai atau karakter tersebut diintegrasikan dalam setiap pembelajaran. Disinilah pentingnya experiential based learning. Pembelajaran yang merupakan atau bersumber dari pengalaman. Tentunya dalam karakter itu banyak sekali sikap atau perilaku-perilaku yang telah dilakukan oleh murid-murid, sehingga apa yang pernah dilakukan akan muncul kembali ketika di kelas mereka belajar mata pelajaran atau bidang studi yang di dalamnya mengintegrasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Sobat, di dalam experiential based learning tentunya ada juga tantangan dan hambatannya. Tetapi dari tantangan dan hambatan tersebut tentu ada solusi. Pada waktu beberapa yang lalu, pada masa pandemi COVID-19, pemerintah menghendaki pembelajaran dari rumah. Karena pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran dari rumah akan lebih baik dan efektif, supaya terhindar dari penularan-penularan COVID-19 dan penyebar luasannya. Dalam BDR tersebut akan lebih baik atau lebih efektif jika menggunakan pembelajaran berbasis pengalaman. Karena di dalam pembelajaran tersebut, siswa akan mengalami banyak hal. Bagaimana dia belajar sendiri di rumah, bagaimana dia pembimbingan belajarnya itu dilakukan dengan jarak jauh oleh gurunya, bahkan didampingi orang tuanya. Ketika belajar didampingi orang tua dan belajar di sekolah akan berbeda. Nah, di situ akan membentuk sebuah pengalaman tersendiri. Dan dia di dalam hati pikirannya akan terbentuk, dalam memorinya akan terbentuk ketika dia belajar dengan orang tua di rumah, itu seperti apa. Ketika dia belajar dengan gurunya seperti apa.
Siswa akan belajar dari yang dialaminya selama ia melaksanakan belajar di rumah dengan fokus pada pengembangan keterampilan untuk melatih skillnya dalam menghadapi situasi keadaan yang sedang berlangsung. Di rumah diajari bagaimana menghadapi kalau lagi begini apa yang harus dihadapi, kalau lagi begitu bagaimana menghadapi. Kalau lantai kotor apa yang harus dihadapi, bangun tidur apa yang harus dilakukan, seperti itu misalnya. Belajar dari pengalaman dapat bermanfaat dalam menjawab tantangan atau masalah yang akan dihadapi di masa mendatang. Karena pengalaman seseorang itu akan bisa muncul kembali ketika seseorang menghadapi hal yang serupa. Sebagai contoh, ketika anak-anak berhadapan dengan persoalan, katakanlah di sekolah saja, misalnya mendapatkan tugas dari gurunya untuk membuat sebuah karya, misalnya clipping contohnya. Clipping yang dibuat saat ini menjadi tugas oleh gurunya untuk siswa tersebut. Ketika dia menerima tugas membuat clipping, di memorinya langsung muncul pengalaman ketika dia membuat clipping pada masa-masa yang lalu. Muncullah memori-memori itu. Oh iya, clipping bentuknya begini, cara kerjanya begini, asal mulanya begini, mendapatkan bahannya seperti ini. Nah, itu contohnya. Jadi, pengalaman yang dimiliki bisa dimanfaatkan untuk menghadapi tantangan atau masalah yang akan datang. Masih banyak contoh yang lain. Pembelajaran berbasis pengalaman atau belajar dari pengalaman dengan belajar dari COVID. Kalau pada masa COVID, banyak yang harus dilakukan. Dilarang begini, dilarang begitu, harus pakai masker, tertutup, dilarang salaman, dilarang berdekatan, dilarang berkerumun. Mereka akan tahu kenapa itu dilarang, sebabnya apa. Oh, supaya nanti tidak tertular, karena virusnya tertular melalui udara dan begini seterusnya. Ketika dia di luaran sana, untuk menjaga supaya dia tidak tertular sebuah virus yang cara penularannya melalui udara, maka dia akan ingat, oh iya, kalau begitu harus memakai masker, harus begini, harus begitu, seperti pada masa COVID. Tidak hanya itu, pembelajaran pada masa COVID itu menjadi sebuah pengalaman tersendiri untuk anak-anak. Dan dia pengalaman itu dia akan pakai di kemudian hari ketika ia mengalami hal yang seru. Contoh lain lagi, ketika seseorang menempuh sebuah perjalanan menuju sebuah tujuan, sepanjang perjalanan ternyata dia jatuh terperosok ke dalam lubang. Dia tidak melihat bahwa di perjalanan itu ada lubang. Suatu saat dia mengalami perjalanan yang sama, dia tentunya akan berhati-hati supaya dia tidak masuk lubang itu lagi. Memori yang tersimpan ketika dia terperosok masuk lubang ada tersimpan dalam memori alam bawah sadar. Sehingga ketika dia lewat situ lagi, memori tersebut muncul. Dan dia tidak melakukan hal. Baiklah Sobat Andi, dalam buku ini memuat bab-bab yang di dalamnya terdiri dari ada bab yang menjelaskan tentang pengertian experiential learning dan tujuan experiential learning tersebut.
Ada bab yang menjelaskan hal-hal apa saja yang dibutuhkan dalam experiential learning tersebut. Dan experiential learning merupakan belajar yang efektif. Tadi di depan sudah dijelaskan mengapa bisa efektif, karena tidak memerlukan teori, karena langsung dihadapi oleh siswa tersebut yang memiliki pengalaman, dan langsung siswa sendiri yang menjadi leadernya. Manusia yang memiliki pengalaman sendiri tersebut menjadi. Bab yang lainnya menjelaskan bagaimana implementasi experiential. Di dalamnya ada siklus-siklus dengan penjelasannya. Ada pula di dalam penggunaan siklus experiential listening dalam pembelajaran itu seperti apa. Tentunya ada kelebihan dan kelemahannya. Baiklah, Sobat Andi, di sini ada penjelasan sedikit tentang kelebihan experiential based learning. Bahwa manusia menjadi leader bagi diri sendiri, itu sebuah kelebihan. Tidak memerlukan teori, tidak memerlukan orang lain. Nah, diri sendiri yang memimpin, yang menentukan. Dan mudah mentransfer pengetahuannya, tidak perlu memerlukan sarana-sarana yang lainnya, tetapi semua tersimpan di dalam alam bawah sadar, sehingga sewaktu-waktu dibutuhkan akan mudah dimunculkan dalam memori kita. Selain itu, pengalaman yang dialami itu merupakan pengalaman yang otentik, yang memang benar-benar terjadi, bukan pengalaman katanya si A, bukan katanya, bukan karena sesuatu dari orang lain, tetapi memang dialami oleh dirinya sendiri. Sehingga karena otentik, karena dialami sendiri, tidak mudah dilupakan, tidak mudah terlupakan. Memori semua tersimpan dan mudah dimunculkan, tidak mudah dilupakan. Selain itu, menjadi motivasi belajar. Karena kita sudah memiliki pengalaman, murid memiliki pengalaman, dari pengalaman yang dialami, untuk pembelajaran selanjutnya merasa itu bermakna, merasa itu sesuai, sehingga semangat motivasi untuk belajar itu selalu ada dalam diri karena sudah memiliki pengalaman tersebut. Tetapi ada juga kelemahannya, Sobat, dari experiential based learning tersebut. Salah satunya yaitu tidak membantu bagi yang tidak berpengalaman. Tentunya yang tidak memiliki pengalaman ya nggak akan bisa mengikuti, tidak akan bisa memunculkan memorinya kembali. Sebagai contoh, ketika tadi anak diminta untuk memasak nasi di rumah dengan ukuran-ukuran tadi. Nah, ada seseorang diminta memasak nasi, hanya diminta saja masaklah nasi, tapi dia tidak pernah punya pengalaman memasak nasi, maka dia tidak akan terbantu pengalaman itu. Aduh, gimana ya caranya masak ini? Gimana ya? Bukan hanya memasak nasi, mengerjakan soal-soal matematika, mengerjakan soal mata pelajaran lain, ataupun disuruh apa saja yang dia belum pernah mengalami. Misalnya lagi, biasa ini cowok-cowok ini, cowok-cowok tidak pernah melakukan misalnya bongkar ini motor misalnya. Bongkar motor tidak pernah punya pengalaman itu. Tiba-tiba naik motor di perjalanan, motornya mogok. Dia tidak mengerti apa yang harus dia lakukan karena tidak memiliki pengalaman tentang mesin-mesin motor tersebut. Gitu ya. Banyak sekali contohnya. Kalau seseorang tidak berpengalaman, tentunya tidak akan membantu pengalaman tersebut untuk
pengalaman yang baru akan didapatkan. Ada yang bermanfaat, ada yang tidak. Maksudnya pengalaman yang dialami itu ada yang bermanfaat, ada juga yang tidak. Tadi sudah banyak contohnya ya, yaitu pengalaman negatif pun ada yang bermanfaat. Kayak tadi, jalan jatuh terperosok dalam lubang. Ketika dia jalan lewat situ lagi, ya dia tidak, tentunya dia akan hati-hati supaya tidak terperosok lagi. Pengalaman negatif tetapi bermanfaat, ya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lain. Coba silakan mencari contohnya sendiri. Kelemahan yang lainnya adalah mendapatkan pengalaman negatif, ya seperti yang baru saja kita ceritakan. Dia terperosok dalam lubang, sehingga itu menjadi sebuah pengalaman negatif. Atau mungkin pengalaman negatif itu, pengalaman itu ada yang negatif, ada yang positif, ada yang bermanfaat, ada yang tidak. Pengalaman negatif misalnya dia mendapatkan amarah misalnya, dimarah, itu sebuah pengalaman negatif, sehingga dia sedih, itu pengalaman negatif. Pengalaman yang tidak menyenangkan itu yang biasa disebut dengan pengalaman negatif. Kelemahan yang lainnya adalah experiential based learning ini dilakukan dalam pendidikan formal, tetapi bukan model. Itu kelemahannya. Jadi pengalaman yang dijadikan sebuah pembelajaran, baik yang bermanfaat maupun tidak bermanfaat. Tentunya yang bermanfaat akan digunakan untuk menjadi pembelajaran yang berikutnya. Yang tidak bermanfaat kita ditinggal, baik itu pengalaman negatif maupun pengalaman positif. Sobat Andi, tibalah pada saatnya pada tahap kesimpulan. Sobat Andi, hidup akan bermakna jika kita belajar. Hidup akan bermakna jika kita mencoba. Hidup akan bermakna jika kita peduli. Dari pengalaman kita belajar, sehingga menghasilkan pengetahuan yang direfleksi dan diinternalisasi untuk menjadi pengalaman baru yang bermakna bagi kehidupan. Ketika kita belajar, dari pembelajaran itu menjadi sebuah pengalaman. Dari hasil mencoba, kita menjadi berpengalaman atau memiliki pengalaman. Dan ketika kita peduli, dari peduli yang kita lakukan, kita bisa memanfaatkan pembelajaran dan pengalaman yang kita miliki tadi. Hidup ini luar biasa. Kita perlu belajar, kita perlu mencoba, dan kita perlu peduli. Setelah pengalaman kita dapatkan, kemudian kita refleksi dan kita internalisasi. Dalam siklus itu terjadi dengan sendirinya di dalam tubuh dan pikiran, tanpa ada yang memerintah, tanpa harus ada catatan. Tidak perlu melakukan catatan. Oleh karena itu, experiential based learning sangat efektif. Tak ada yang lebih berharga dari sebuah pengalaman. Karena pengalaman adalah guru terbaik bagi kehidupan. Baik, Sobat Andi. Demikian pemaparan materi pengajaran kita hari ini mengenai experiential based learning.
Semoga materi yang kami sampaikan dapat memperkaya wawasan kita sebagai pendidik generasi muda bangsa ini. Akhir kata, sampai bertemu di konten-konten kita selanjutnya. Jadilah guru milenial yang hebat bersama PGRI. Yuk, manfaatkan buku Experiential Based Learning untuk menambah khasanah referensi belajar kita dalam mewujudkan pembelajaran menuju profil pelajar Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat membaca.